Kita sebenarnya sudah dalam proses finalisasi ya. Jadi dalam waktu dekat sih kita akan launching itu sebenarnya dengan dua partner sih. Jadi mungkin saya nggak sebut namanya di sini, tapi yang pertama itu dia adalah aggregator untuk reksadana. Aggregator, oke. Untuk reksadana, dan satu lagi itu investasi emas. Oke. Ini menangkap apa namanya, masukan dari nasabah juga atau shareholders atau seperti apa akhirnya produk wealth memang harus ada juga di aplikasinya Neobank? Pasti dong, pasti kita take input dari banyak orang lah, dari user kita juga gitu kan. Kan kita juga punya branches, teman-teman juga, kita juga punya sosial media gitu. Kita juga ada punya tim R&D kita sendiri yang basically ya kita inilah R&D dan product development yang tiap hari kerjanya ya itu kayak gimana cara kita kayak serve the Indonesian people better lah gitu. Oke. Karena tadi akhirnya kita kembali ke one stop solution termasuk juga produk investasi ya Pak Indra ya, luar biasa. Anyway Pak Indra, sambil kita Dan pertumbuhan investor kita juga banyak sekali kan, mungkin ya Pak Fajar tahu lah pertumbuhan investor di Indonesia tuh kayak ya 50% mungkin dalam 1 tahun terakhir. Betul, karena kalau kita lihat dari statistik pasar modal juga cukup menggembirakan begitu ya, bagaimana kemudian data yang dipaparkan oleh OJK, oleh Bursa Efek Indonesia, ini seharusnya menjadi market yang juga cukup menarik untuk bisa digarap. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, Pak Indra, aku mau bergeser sedikit aja ke sisi sahamnya Bank Neo Commerce ya. Apakah ada yang kemudian ingin ditekankan juga kepada rekan-rekan IDX Channel, karena aku yakin Pak Indra banyak sekali yang memang sudah memegang sahamnya BBYB begitu ya sampai dengan saat ini. Apakah kemudian posisi saat ini begitu ya secara general ini masih cukup sesuai dengan kondisi fundamental perseroan? Ya mungkin kalau kita lihat pergerakan saham terakhir memang bisa dibilang kurang bagus lah ya. Dan seingat saya itu sebelum kita libur lebaran tuh harganya masih sekitar 2000-an, sekarang sempat jatuh ke 1200-1300-an gitu kan. Nah ini juga yang menyebabkan kenapa kita memutuskan untuk menunda red issue kita gitu. Simply karena kita melihat ya setelah harga pasar sekarang tuh jauh di bawah harga fundamental kita gitu. Jadi makanya kasarkan ya mungkin Pak Fajar ngerti lah, kasarnya namanya kita punya barang bagus daripada kita terpaksa jual dengan harga murah gitu kan. Kan yang punya barang kita rugi gitu kan. Jadi kita masih percaya dengan bisnis kita punya plan juga untuk revenue, dengan product plan, dengan cara kita naikin user segala macam. Jadi kita lihat kayak menunda red issue ini, kita sekarang target di Q4 sih ya. Jadi di Q4 ini itu harapan juga market lebih bagus juga. Mungkin juga kita bisa nunjukin kinerja yang lebih bagus ke publik juga gitu kan. Mungkin kalau tadi Pak Fajar kan mungkin ya sekarang revenue-nya masih banyak market yang belum convince gitu. Kalau kita lagi naikin revenue-nya gitu kan. Ya mungkin nanti di Oktober kita bisa datang lagi kembali market. Ya mungkin LDR kita udah ya 70%, 80% gitu kan. Mungkin total loan book kita udah dari tadinya sekarang kan 5,5 triliun kan. Ya mungkin udah I don't know, mungkin udah 8 triliun, 9 triliun, I don't know. Tapi ya mungkin at that part, ya mungkin market akan lebih, ya satu lebih inline view-nya dengan view-nya fundamental kita gitu. Oke. Karena kan memang juga market kan juga lagi tech sektornya lagi kena hit lah ya gara-gara terserap di US. Juga ya semua saham teknologi, semua saham yang satu yang memang berbau digital tuh masih correction. Jadi ya daripada kita lawan market gitu kan, kita tunggu aja dulu. Oke, ditunggu dulu. Berarti memang dengan kata lain sebetulnya buat teman-teman atau rekan-rekan ya tenang saja dulu, jangan panik begitu ya Pak Indra, karena ini masih diyakini fundamentalnya karena tadi revenue-nya juga masih terus dioptimalkan, kemudian juga kinerja keuangannya juga masih akan terus dikejar. Jadi sepertinya ini ada sedikit mewakili lah. Mungkin tadi ada beberapa yang juga sempat nyinggung-nyinggung saham BBYB, kayaknya mereka udah pada nge-hold nih Pak Indra. Mungkin agak kepo gitu gimana nih penjelasan dari manajemen dari Bank Neo Commerce, mungkin sudah diwakili oleh Pak Indra tadi. Oke Pak Indra, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Indra, boleh ya izin aku mau tanya dari Mas Petrus Parulian. Selamat siang Mas Petrus. Mendengar penjelasan Pak Indra, apakah bisa dikatakan BNC akan join dunia P2P lending di dalam satu akun dengan reguler ini atau dengan apps fintech yang baru? Kita sih karena kan kita adalah bank kan, jadi sebenarnya tuh kita tidak perlu do P2P sih, karena terus terang ya P2P ya basically kan kayak kita lihatnya sih kita tidak perlu sana sih, kita itu bisa langsung kasih direct lending gitu ya. Jadi kita tidak akan masuk P2P, mungkin kita
yang kita fokus adalah gimana kita ngebangun landing engine kita sendiri supaya kita bisa kasih direct landing kita sendiri. Jadi Oke, kita nggak akan do P2P. Oke. Karena memang tadi bisnis nature-nya sih perbankan memang ngasih direct lending ya Pak Indra ya. Yes, betul. Oke. Mungkin kita sih sebenarnya gini, kita memang masih ada kasih loan namanya channeling gitu kan. Oke. Jadi channeling ini bisa jadi salah satu partner kita adalah ya mungkin P2P lender gitu kan, atau mungkin kayak nada fintech lender itu kita masih kerjakan. Channeling loan kita masih ada. Dan itu kalau dari segi percentage of total loan book itu sekitar 40%-an lah memang. Gitu. Oke. Tapi ya kedepannya kita juga akan bangun our own lending engine kita sendiri sih. Oke, itu tuh tadi dari Pak Indra, Mas Petrus, semoga cukup menjawab apakah kemudian tadi pertanyaannya BNC akan masuk ke P2P lending, ternyata berjalan. Tadi ada sisi channelingnya juga yang sudah dijelaskan, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Petrus ya. Kemudian kedua ada Mas Fahmi Abidin. Selamat siang Mas Fahmi. Apa yang akan dibuat BNC untuk menggait nasabah baru? Siapa sebenarnya target marketnya BNC? Nah, ini cukup menarik juga meskipun tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Indra, tapi silakan Pak Indra. Ya sebenarnya sih gini lah kan, ya seperti kampanye kita yang baru kan, kita juga sedang ramai di Instagram, ramai di sosial media juga, itu kita ada namanya tuh tagar tuh buat semua gitu kan. Jadi basically yang kita coba lakukan ya kita capture semua segmen dari penduduk Indonesia lah gitu, terutama yang underbanked sama unbanked gitu. Ya tentu saja kalau kita bagi segmen produk per produk, yaitu obviously different product will touch different segment lah gitu kan. Ya mungkin kalau kita ngomong deposit sebenarnya memang ya deposit itu untuk semua gitu kan. Jadi kasarnya itu ya kita nggak perlu ada admin fee, nggak perlu ada saldo yang besar untuk dapetin 6%, 8%. Basic itu kita target semua yang punya internet, yang punya handphone dan punya KTP gitu kan. Gitu. Dan selama dia memang punya ekstra lebih, punya uang lebih untuk dia taruh di kita, ya kita welcome gitu. Dan kedua ya mungkin kalau kita ngomongin lending pun ya terus terang kalau lending kan terus terang ya namanya kita digital lending gitu kan, tiket size itu lebih kecil lah dibandingin perbankan konvensional gitu. Jadi memang target market kita ya lebih seperti kayak apa ya, mungkin kayak orang-orang yang punya kebutuhan dana darurat gitu, dan dia butuh dana cepat, butuh proses kredit dananya cepat. Sebenarnya kalau kita misalnya kayak ke bank konvensional kan kayak 1 bulan, 2 minggu gitu kan. Sementara kalau kita tuh ya dalam hitungan menit itu sudah bisa cair gitu. Walaupun ya terus dan kedepannya pasti kita akan ada SME financing juga gitu. Okay. Jadi ya target kita untuk SME ini pasti ya pemilik bisnis yang kecil gitu kan, yang individual gitu. Kedepan juga kita akan ada produk, ada payroll juga sih. Kedepan juga itu lebih kayak ke small medium enterprise lah gitu. Ya kalau wealth pasti ya itu nasabah-nasabah yang lebih segmennya lebih middle up lah gitu. Tapi intinya memang kita tuh targetnya itu untuk semua. Oke, target market untuk semua begitu ya, meskipun tadi ada beberapa hal yang juga masih akan coba ditawarkan kembali begitu, tapi memang akhirnya ya ini tadi financial inclusion ya sebetulnya menjadi kata utama juga untuk Bank Neocommerce. Oke, itu Mas Fahmi. Untuk semua orang, semua kebutuhan lah basically ya. Semua orang, semua kebutuhan. Jadi ada BNC di sana. Baik Mas Fahmi, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Anyway, Pak Indra, kalau lihat sisi kinerjanya nih, aku geser dari pertanyaan teman-teman ya. Ada yang bisa disampaikan juga nggak mungkin ke teman-teman atau sobat-sobat IDX Channel ini untuk tahun 2022 gambarannya seperti apa nih? Kuartal 1 kan memang sudah lewat begitu ya. Nah ini untuk kuartal-kuartal berikutnya, apakah ada yang bisa disampaikan juga? Mungkin pesan saya ke teman-teman aja sih ya. Jadi memang namanya kan kita sedang membangun suatu ekosistem gitu kan. Namanya bangun ekosistem kan kayak ada investasi yang kita bayar di depan lah gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat laporan keuangan kita untuk tahun 2021 kan total kerugian kita kan hampir 1 triliun gitu kan. Gitu. Ya jadi karena yang perlu kita lakukan adalah apa sih? Ya pertama kita harus apa namanya? Do sponsorship and marketing expense untuk mengundang user masuk ke ekosistem kita gitu kan. Kita juga attract mereka dengan ya saya kayak bunga deposito yang menarik yang which is juga expense kita juga gitu kan. Nah, tetapi di tahun ini tekanan untuk beban-beban itu akan sedikit berkurang karena kita udah punya revenue.
gitu. Jadi trajektori seperti ini. Mungkin cost katakanlah sama gitu atau sedikit lebih tinggi dibanding tahun lalu gitu kan. Tapi revenue kita seperti yang tadi saya jelaskan kan grow-nya kayak 2 kali lipat gitu kan, 3 kali lipat. Jadi maksudnya aku bilang adalah kalau kita ngomongin soal operating loss untuk bank ini itu akan terus mencatatkan perbaikan bulan ke bulan gitu kan. Walaupun mungkin terus terang aja sih kita tidak bisa menjanjikan itu akan turning profit tahun ini gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang mungkin yang rajin, yang analis gitu kan, mungkin dia track laporan kita bulan per bulan, dia akan melihat kalau Januari, Februari, Maret, April itu operating loss itu makin mengecil. Tuh, dan ini yang akan terus kita lakukan karena seperti saya bilang tadi kan LDR kita masih 60%. Kita masih punya ekstra uang tuh untuk kita lempar menjadi pinjaman, dan pinjaman itu akan jadi revenue kan. Nah, revenue kita naik, cost kita sama atau sedikit lebih naik aja gitu kan. Tapi revenue kita akan outgrow cost, ya jadinya operating loss kita akan mengecil. Gitu. Oke. Jadi memang tadi jadi akhirnya... Ya, silakan. Pesan aku teman-teman sih ya mungkin jangan hanya fokus di operating loss-nya aja. Tapi lihat apa yang kita lakukan dari segi revenue-nya gitu kan. Dan terus terang aja kalau kita terlalu cepat, kasarnya kan kalau kita terlalu cepat turn profit juga, user kita juga nggak akan banyak gitu. Oke. Tapi apa yang kemudian sudah ditargetkan juga oleh company? Mungkin tidak bisa menjanjikan profit di tahun pertama, tapi mungkin ada angka-angka dari sisi growth growth revenue-nya, growth user-nya hingga akhir tahun 2022 ini. Kalau untuk kesannya, karena aku dari tadi fokus ke revenue, kita terus terang kalau untuk loan book ya, kan sekarang per April kita 5,5 triliun. Kita target untuk loan book itu grow ke 10 sampai 12 triliun. Jadi itu kali 2 lagi dari sekarang gitu kan, 2 kali lipat dari sekarang lagi. Gitu. Jadi ya mungkin kalau dari segi revenue ya pasti lebih tinggi dari apa yang kita udah deliver year to date ini gitu kan. Kedua, kalau dari segi user, kita kan sekarang 17,8 juta user kan. Kita sih terus terang masih expect another berapa ya? 13. Kita tuh expect kayak 25 sampai 28 juta user per end of this year. Gitu. Tapi juga kalau untuk dari segi marketing expense, dari segi promotion expense, cashback semuanya itu kita sudah mulai rasionalisasi lah ya kasarnya. Jadi mungkin teman-teman yang di sini mungkin yang pencinta Neo World kita itu akan notice kalau rewardnya itu udah nggak salubratif, udah nggak setinggi yang dulu gitu. Gitu. Jadi kita memang mulai, misalnya kan ya namanya kita lakukan promotion kan, kita do promotion pengen get customer yang value added gitu kan. Terus terang aja ya kadang-kadang ada juga customer yang instead of ngasih kita value added tapi malah exploit kita lah gitu. Nah ini customer inilah yang kita coba untuk saring itu dalam 4 bulan terakhir ini gitu. Harapannya apa ya? Harapannya depannya kita punya customer yang baru-baru ini dan yang lama juga itu yang bisa dibilang tuh yang memang yang value added buat bisnis kita lah gitu. Oke, jadi memang tadi filter ya juga dilakukan untuk dari sisi user ataupun customer-nya sendiri. Ini yang juga kemudian menjadi satu perhatian dari Bank Neo Commerce. Tapi untuk NPL-nya, Pak Indra, ini NPL-nya ada concern nggak sih? Bank digital, lending-nya juga tadi udah ada direct digital lending. NPL-nya masih cukup terjaga? Sejauh ini sih kalau secara bank, kita NPL masih sehat sih ya, sehat banget ya, 1,7%. Tapi kalau kita ngomongin soal kasarnya untuk yang direct digital lending aja ya, itu juga sekitar 1% lebih sih. Nah, apa yang kemudian 1%, jadi yang dilakukan akhirnya bisa menjaga di level-level demikian begitu, tidak kemudian akhirnya meningkat secara signifikan, karena digital kan ya tadi ya tidak ketemu langsung, mungkin assessment-nya berbeda. Yes. Pertama mungkin kita juga harus terima kasih sama OJK ya dan Bank Indonesia gitu kan. Karena terus terang sistem informasi kredit mereka tuh udah jauh lebih baik dibandingin mungkin 3 tahun terakhir gitu. Jadi untuk semua nasabah pinjaman kita, kalau mereka default, itu nama mereka tuh kasarnya tuh akan jadi agak jelek di sistem kreditnya Bank Indonesia. Gitu. Dan ini suatu hal yang kita selalu edukasi ke customer. Jadi tolong please bayar your installment tepat waktu karena implikasi A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Dan itu satu, kita juga kayak education ya, kita kasih encouragement terus, kita kasih reminder juga,
Dan kedua ya kita juga secara aktif itu bisa dibilang kayak menelpon mereka lah gitu loh. Baik secara sistem maupun secara manual kita juga aktif untuk menelpon mereka, terutama untuk mereka-mereka yang mungkin udah overdue gitu kan. Oke. Terutama yang masih overdue masih hitungan hari lah. Karena namanya di bisnis uncollateralized lending tuh semakin lama overdue-nya itu probability buat di collect itu makin kecil gitu. Jadi yang ingin kita lakukan adalah kita tuh sebisa mungkin sebelum dia jadi overdue atau baru mulai overdue itu kita remind terus ke mereka. Oke. Dan sukses itu lumayan bagus. Oke, siap. Jadi memang tadi langkah-langkahnya tetapi lakukan begitu ya untuk kemudian menghindari adanya ya tadi begitu ya NPL-NPL yang meningkat signifikan dari sisi digital terutama. Tapi anyway nih Mas, Pak Indra, sorry. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhirku kali ya. Apa yang kemudian harus kita persiapkan sebagai calon nasabahnya Bank Neocommerce untuk bisa menggunakan layanan-layanan dari Bank Neocommerce? Apakah kemudian harus ada hal-hal yang tetap kita persiapkan secara offline, dokumen-dokumennya sebelum nanti kita mungkin download aplikasinya dan mengajukan layanan-layanan tadi? Ya. Sebenarnya sejak bulan September 2021 semua pembukaan account tuh kita sebutnya sudah online account opening. Online, oke. Jadi sebenarnya itu kita online account opening dan Bapak tuh hanya perlu KTP aja sih. Jadi cuma perlu KTP sama selfie sama internet connection yang bagus. That's it. Internet connection yang bagus. sangat sangat mudah ya. Jadi tadi KTP dan juga internet connection. Tapi misalkan mau mengajukan peminjaman deh, karena tadi Pak Indra juga bilang tidak semua orang ya sebetulnya menggunakan layanan untuk nyimpan uang, tapi juga bisa cuma minjamnya sendiri ada misalkan kayak aku ya karyawan swasta butuh ABC atau yang entrepreneur butuh ABC, seperti apa Pak Indra? Kalau untuk peminjaman memang pertanyaan bagus sih Fajar actually. Jadi kalau yang tadi saya bilang tadi kan memang untuk pembukaan rekening saving ya gitu, saving atau time deposit kan. Tapi memang kalau misalkan ada nasabah kita yang mengajukan pinjaman, dia memang perlu ngasih data lebih detail. Jadi kayak data ya kita tanya standar lah kayak penghasilan, terus juga mungkin datanya BPJS, juga your bank account. Tapi semuanya itu nggak perlu Fajar print out terus kirim via pos ke banknya itu nggak perlu. Semuanya itu bisa diinput di aplikasi aja. Gitu. Tinggal nanti proses jadi kita bilangnya itu ya. kita KYC ulang gitu. Kita bilang kita KYC ulang. Jadi kalau misalkan KYC pertama kan untuk depositor account, kalau untuk lender tuh, untuk borrower tuh kita kasih KYC untuk borrower yang memang lebih terus terang ya lebih detail lah gitu data-data yang kita perlukan. Oke, siap. Jadi memang akhirnya tadi tidak merepotkan, simple dan sebenarnya butuh koneksi internet aja sih yang paling penting ya, yang kemudian kita bisa akses aplikasi Bank Neocommerce. Siap. Pak Indra, terakhir aku mau minta sedikit closing statement deh sekali lagi buat teman-teman atau sobat iDectional juga untuk Bank Neocommerce ini sendiri, apa yang ingin disampaikan? Ya mungkin terima kasih Pak Fajar dan iDectional juga dan teman-teman yang udah dengerin. Yang mau saya bilang adalah ya memang dalam sebulan terakhir ini saham Bank Neocommerce memang mengalami koreksi. Tapi ya kalau menurut saya yang namanya kita berinvestasi di dunia saham, menurut saya sih volatilitas itu adalah hal yang biasa gitu kan. Jadi up and down itu merupakan satu hal yang biasa, dan yang perlu aku tekankan ke teman-teman memang ya salah satu alasan kenapa kita juga menunda red issue kita ya karena pergerakan market terakhir itu kita nilai itu tidak mencerminkan kinerja fundamental kami gitu. Jadi makanya untuk teman-teman yang mungkin yang kasarnya yang masih positif sama kita, please thank you, dan memang kita akan menunjukkan kinerja yang terus membaik tahun ini. Tapi juga untuk teman-teman yang mungkin sudah kasarnya yang mungkin agak di atas atau ini, yang mungkin ini saatnya untuk average down gitu kan. Ya karena kita percaya kita punya bisnis case yang solid, kita punya user base yang solid, punya tim yang juga solid juga, dan kinerja kita tuh hanya akan improve untuk kedepannya sih. Siap. Terutama dari segi revenue ya. Ya, tentunya itu menjadi semangat juga begitu ya, karena memang prospeknya tentunya ada begitu. Jadi teman-teman silakan saja di-assess sekali lagi. Tadi Pak Indra bisa kasih saran, bisa kasih alternatif, mungkin juga mewakili manajemen dari Bank Neocommerce Tbk. Pak Indra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di Break Time iDectional siang hari ini atas insight-nya, informasinya. Semoga ini tentunya bermanfaat untuk kita semua, terutama dari rekan-rekan iDectional atau sobat iDectional. Pak Indra, terima kasih banyak, sehat selalu, sukses selalu untuk Pak Indra dan tim. Terima kasih Pak Fajar.
dan teman-teman semua. Siap. Ya, rekan-rekan Ideational, sobat investor, sudah selesai diskusi kita di break time siang kali ini. Semoga bisa menambah informasi baru untuk teman-teman semua, atau mungkin yang sekarang ini lagi mempertimbangkan untuk masuk ke saham BBYB. Semua keputusannya ada di teman-teman sendiri. Anyway, teman-teman jangan lupa untuk tetap saksikan program-program IDX Channel di live streamingnya idxchannel.com, kemudian juga ada di IndiHome, ada di MNC Vision dan juga First Media. Semua teman-teman ikutin dari pagi sampai sore, ada program live kita. Dan juga jangan lupa ikutin informasi terbaru di websitenya idxchannel.com, kemudian juga Instagram. Semua dilihat, semua di like. Kalau bermanfaat boleh di reshare lagi, boleh di repost lagi. Itu aja teman-teman di siang hari ini. Terima kasih banyak sudah gabung bersama kita di break time hari ini. Sehat selalu, sukses selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.